Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman Hadetolan yang berbahagia pada hari ini. Sesuai dengan jadwal kita akan mulai hari ini untuk webinar seri ke-6 terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita mulai, mohon izin dulu untuk pembicara webinar. Yang pertama, Ide Bagus Mahendra. Siap ya, suara Pak sudah terdengar. Inggih, siap Bapak. Oke, kemudian untuk pembicara kedua, Bapak Aditra sudah stay on cam. Pak Adit, Ya, hadir Pak Agus. Bentar, Pak Agus. Ini lagi setting kameranya bentar. ya. Hadir Pak Agus. Oke, baik, Adit. Baik, nah, baik, Bapak Ibu, teman-teman, Handetolan yang berbahagia pada kesempatan hari ini, izinkan saya, Imadi Agus Wirawan, selaku moderator pada acara webinar yang ke-6 hari ini. Kami dari kelompok riset data science atau Science Data mengadakan webinar yang ke-6 pada hari ini dan tentunya akan terus berkomit untuk mengadakan webinar-webinar di masa yang mendatang dengan tujuan dan harapan adalah untuk memberikan sharing ilmu pengetahuan, pengalaman, dan tentunya akan untuk membuka peluang kolaborasi penelitian. Mohon izin kami sebelum membuka acara untuk memperlancar kegiatan webinar hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan webinar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, teman-teman Handetolan yang berbahagia pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok riset data science Universitas Pendidikan Ganesha memiliki program yaitu rutin yaitu mengadakan webinar. Jadi webinar saat ini yang pada hari ini pada tanggal 22 Maret di jam 9 WITA kami mengadakan webinar seri ke-6 dan tentunya nanti akan dilanjutkan webinar seri. Nah, kelompok riset data science ini merupakan sebuah kelompok riset yang bertujuan dan fokus dari risetnya adalah untuk melakukan analisa data dengan harapan menyediakan atau memberikan sebuah informasi, pengetahuan maupun insight bagi pemangku kepentingan untuk memberikan sebuah keputusan. Nah, tentunya dari tujuan kelompok riset ini adalah untuk kolaborasi penelitian, membuka peluang kolaborasi penelitian di berbagai domain yang membutuhkan teknik-teknik analisa data dan tentunya adalah sharing pengetahuan. Nah, ada beberapa permanent member di sini, kami ada sekitar 11 dan mudah-mudahan nanti masa mendatang akan bertambah terus beberapa anggota-anggota yang lain dan tentunya kami berharap dengan semakin bertambahnya member, kami berharap kolaborasi penelitian dari kelompok riset data science ini akan semakin meningkat dan tentunya akan semakin masif mengadakan webinar di acara selanjutnya. Nah, di sini saya sendiri selaku kepala kelompok riset dan beberapa staff member yang memiliki domain bidang ilmu di masing-masing. Ya, seperti yang akan tertera pada. Nah, di sini ada beberapa situs kami di media sosial untuk mendapatkan informasi terkait dengan webinar maupun kegiatan-kegiatan lainnya di website kami, kemudian di YouTube channel, kemudian di Facebook. Nah, tentunya pada webinar hari ini kami akan memfasilitasi dan menyediakan hasil rekaman ini akan kami unggah di YouTube channel nantinya. Nah, berkenaan dengan kelompok riset data science, kami berupaya memetakan atau menyajikan roadmap penelitian kami dengan tujuan adalah untuk memfokuskan riset-riset dan mengakomodir riset-riset yang berkaitan dengan data science. Di sini ada exploratory data analysis, kemudian collecting data, predict dan feature engineering, kemudian predict dan forecasting, kemudian ada evaluation model, dan terakhir adalah knowledge visualization and representation. Nah, di sini ada beberapa member yang sudah melaksanakan riset-riset dan sudah dipublikasikan di beberapa jurnal internasional. Harapan kami tentunya dari roadmap ini akan berkembang riset-riset kolaborasi lainnya dari berbagai domain, baik dari medis atau dari bidang public health, kemudian human behavior,
kemudian ekonomi, education, dan sebagainya, yang tentunya membutuhkan dan memerlukan teknik-teknik analisa data. Nah, berkenaan dengan webinar hari ini, tentunya kami juga akan menyebarluaskan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan data science. Nah, untuk webinar yang ke-6 ini, kami akan fokus pada pemaparan materi berkaitan dengan analisa perbandingan metode multinomial Naive Bayes, Bernoulli Naive Bayes, dan Gaussian Naive Bayes dalam klasifikasi kategori pengaduan pada aplikasi Prudent Pasar. Nah, tentunya webinar hari ini inline dengan apa yang telah kami petakan dalam roadmap ini, khususnya pada predict dan forecasting. Nah, di sini untuk webinar yang ke-6 ini, kami akan mengundang pembicara bersama Saudara Iduk Agus Mahendra. Pembicara merupakan mahasiswa S2 Ilmu Komputer Undiksa yang saat ini sedang menyusun tugas akhir, tesis, dan mudah-mudahan akan segera selesai. Nah, untuk sebelumnya, untuk Saudara Iduk Agus Mahendra, apakah sudah siap memberikan materinya? Siap, Bapak. Nah, jadi untuk webinar yang ke-6 ini, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan pemaparan materi dari Saudara Iduk Agus Mahendra yang bertajuk analisa perbandingan metode multinomial Naive Bayes, Bernoulli Naive Bayes, dan Gaussian Naive Bayes dalam klasifikasi kategori pengaduan pada aplikasi Prudent Pasar. Nah, tentunya domain yang di sini adalah yang berkaitan dengan government, khususnya data yang dianalisa dalam berbasis teks. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai menyimak pemaparan materi dari Saudara Gusti. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan, Gusti. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada webinar pagi ini. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Iduk Agus Mahendra. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan topik penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Multinomial Naive Bayes, Bernoulli Naive Bayes, dan Gaussian Naive Bayes dalam klasifikasi kategori pengaduan pada aplikasi Prudent Pasar. Saya izin share screen. Baik, terkait share screen-nya sudah muncul? Sudah, Gusti. Baik, adapun dalam penyampaian ini saya ingin menyatakan bahwa penelitian ini tidak akan selesai tanpa kedua pembimbing saya yang telah banyak memberikan dukungan, saran, dan juga masukan terhadap selesainya penelitian ini. Saya sebutkan yaitu Bapak Dr. Imade Gede Sunaria Eskom MCS dan Bapak Dr. Imade Agus Wirawan Eskom MCS. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jadi untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai ke materinya. Baik, adapun topik penelitian saya yaitu terkait dengan Prudent Pasar atau yang disebut pengaduan rakyat online Denpasar. Jadi Prudent Pasar sendiri adalah aplikasi dari pemerintah Kota Denpasar yang ditujukan untuk wadah menampung berbagai laporan baik aspirasi, keluhan, serta kendala yang dialami dari masyarakat Kota Denpasar. Aplikasi ini telah dibuat dan dikembangkan dari tahun 2014 silam dan masih digunakan aktif hingga saat ini. Sehingga optimalisasi aplikasi tentu dibutuhkan dalam memudahkan pekerjaan yang masih dilakukan secara manual karena terbatasnya jumlah operator atau juga karena kerentanan akibat kesalahan manusia. Nah, pada flowchart berikut dapat dilihat itu adalah alur dari penyelesaian pengaduan di aplikasi Prudent Pasar. Pertama dari data yang masuk, pengaduan masyarakatnya, dilakukan penembusan ke pengaduan unit terkait. Di sini dilakukan oleh admin yang dimana prosesnya adalah 1 kali 24 jam. Lalu apabila penanganan itu memerlukan koordinasi dengan unit kerja lain, dia akan diidentifikasi sampai penyampaian hasil paling lambat 7-30 hari kerja. Sementara jika tidak memerlukan koordinasi, itu paling lambat 3-7 hari kerja. Setelah itu laporan hasilnya akan disampaikan kembali ke masyarakat yang mengadu dan juga disimpan sebagai arsip. Nah, adapun pada penelitian ini berfokusnya adalah pada tahap yang pertama yaitu penembusan pengaduan ke unit kerja oleh admin. Yang mana di sini masih dilakukan secara manual. Dari membaca beberapa referensi terkait, di sini saya menemukan bahwa klasifikasi kategori pengaduan itu dapat dimanfaatkan dalam membantu operator dalam menentukan kategori pengaduan. Adapun berikut beberapa
kajian penelitian relevan. Jadi yang pertama dari membaca berbagai klasifikasi dataset pengaduan, itu ditemukan bahwa naive Bayes menghasilkan rata-rata skor akurasi itu di atas 80%. Lalu metode naive Bayes juga memperoleh akurasi tertinggi dalam komparasi dengan beberapa algoritma terkait seperti random forest, super vector machine, KNN, dan juga KNN pada data pengaduan. Lalu pada salah satu penelitian juga yang menggunakan variansi berjenis Bernoulli naive Bayes pada dataset berita ini meningkatkan beberapa matriks, yaitu akurasi, precision recall, dan F1 score yang lumayan dari penelitian sebelumnya. Lalu ada pun juga varian Gaussian naive Bayes yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu akurasi 85% dan F1 score 0,82 dalam klasifikasi dataset berita, yaitu mengungguli beberapa algoritma terkait yaitu SVM, RF, dan sebagainya. Lalu pada perbandingan variasi dari multinomial naive Bayes dan juga Bernoulli naive Bayes, didapati pada klasifikasi dataset teks ini mendapati hasil yang berbeda-beda. Dalam salah satu penelitian, yaitu penelitian Widiawati dan Sutanto pada tahun 2020, didapatkan Bernoulli lebih unggul. Lalu pada penelitian Duhita dan Zon tahun 2023 didapati multinomial lebih unggul. Ini dinilai dari akurasi dan waktu proses terbaik. Lalu ada pun sampai ke topik klasifikasi kategori pengaduan masyarakat pro dan pasar. Sebelumnya, pada penelitian Kusuma dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2023 ini pernah meneliti terkait penanganan ketidakseimbangan data pada aplikasi pro dan pasar. Di sini digunakan metode klasifikasi seperti random forest, super vector machine, dan juga naive Bayes. Namun fokus pada penelitian ini adalah tentang penanganan ketidakseimbangan data, sehingga digunakan metode sampling seperti Smoothe dan juga Adasin. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan, model sampling itu tidak selalu meningkatkan kinerja dari algoritma. Di sini didapati bahwa metode random forest memang menjadi metode yang paling tinggi, memberikan hasil dari matriks akurasi, precision recall, dan F1 score. Namun dari kedua bentuk pengujian, yaitu menggunakan metode sampling dan tanpa menggunakan metode sampling, didapati bahwa metode naive Bayes adalah metode yang paling cepat dari waktu prosesnya. Ini bisa sampai 3-5 kali lebih cepat. Walaupun memang ketika dilakukan sampling, hasil dari akurasi dari naive Bayes ini menurun dari yang sebelumnya 79 menjadi 62. Pun juga didapati bahwa metode klasifikasi yang optimal itu ditentukan dari gabungan akurasi, precision recall, F1 score, dan juga waktu prosesnya. Sehingga dari kekurangan ini didapati judul untuk mengoptimalkan kinerja metode naive Bayes dengan pemilihan variabel klasifarian yang tepat dari referensi-referensi sebelumnya. Sehingga didapati rumusan masalahnya itu adalah bagaimana cara mengevaluasi dan menetapkan satu varian metode terbaik antara multinomial naive Bayes, Bernoulli naive Bayes, dan juga Gaussian naive Bayes terhadap kasus penentuan kategori aplikasi pro dan pasar, dan tujuannya untuk mengevaluasi dan menetapkan satu varian terbaik antara metode multinomial, Bernoulli, dan Gaussian dalam kasus penentuan kategori pengaduan pro dan pasar. Berikut adalah flowchart dari prosedur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, dari data pengaduan masyarakat yang ada, itu dilakukan bentuk preprocessing data teks, yaitu meliputi case folding, tokenization, stop removal, dan stemming. Lalu dilakukan pemisahan data ladeh dan data uji menggunakan key-fold cross-validation, dilakukan ekstraksi fitur data menggunakan TF-IDF, lalu akan dilanjutkan ke bentuk klasifikasi kategori pengaduannya menggunakan 3 varian algoritma naive Bayes, yaitu multinomial, Bernoulli, dan Gaussian. Lalu akan dilakukan evaluasi dan pengujian menggunakan coefficient matrix. Lalu output dari penelitian ini adalah analisa hasil perbandingan dari metode tersebut dalam klasifikasi kategori pengaduan. Berikut adalah akuisisi data pengaduan masyarakat yang ada. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder, dan di mana data itu didapatkan dari pengaduan masyarakat yang bersumber dari aplikasi pro dan pasar. Di sini didapati dari bersurat yang diakomodasi juga dari usaha Undiksa, yang di mana data penelitian ini yang diproses adalah bagian dari deskripsi pengaduannya, karena merupakan bentuk pengolahan data teks. Dan dari data yang didapat itu memiliki jumlah 15.147, yang dimana data itu didapat dari tahun 2014 sampai 2023. Adapun kategori data ini didasarkan dari pasal 3 Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 45 tahun 2013. Di sini ada 6 kelas seperti yang dapat dilihat pada gambar, dan juga beberapa jumlah data yang sudah tertera. Baik, jadi berikut adalah contoh dari dataset pengaduannya.
Untuk mempermudah pemahaman terkait dengan proses metodenya, di sini saya menggunakan sedikit data. Jadi dari data ini akan dicontohkan dari data 1 sampai 10 digunakan sebagai data latih, sementara data 11 dan 12 itu merupakan data testingnya. Jadi dari preprocessing data, awalnya itu datanya seperti berikut. Misal adalah pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bagian validasi sangat memuaskan. Lalu dilakukan case folding. Case folding ini adalah tahap untuk mengubah ke bentuk lowercase atau uppercase. Di sini digunakan lowercase. Lalu di sini ada tahap tokenization, yaitu untuk membersihkan data dan juga mengubah dari kata-kata tersebut menjadi bentuk token per kata. Selanjutnya dilakukan stopword removal, di mana stopword removal ini adalah menghapus kata-kata sambung seperti kata di dan sebagainya yang tidak memiliki makna. Lalu pada proses processing terakhir yaitu staging, di mana dari kata-kata ini diubah ke bentuk dasarnya. Contohnya pelayanan jadi layak, kependudukan jadi duduk dan sebagainya. Berlanjut ke pemisahan data latih dan data uji. Jadi di sini dari data pengaduan itu akan dilakukan pemisahan. Tahap pertama itu adalah dilakukan pemisahan data menjadi 4 bagian, yang mana datanya itu dipisah menjadi 25%, 50 sampai dengan 100. Lalu akan diterapkan key fault cross validation, yang dimana di sini diterapkan K sama dengan 5 dan K sama dengan 10 untuk ketiga variansi metode naive Bayes-nya, itu multinomial, Bernoulli, dan Gaussian, sehingga pada tahap akhirnya didapati bahwa ada 8 skenario uji untuk penelitian ini. Jadi dari komparasi data 25% sampai 100% dengan 5-fold cross validation, dan juga hasil komparasi dari data 25% sampai 100% dengan 10-fold cross validation. Baik, berlanjut ke tahap selanjutnya, akan dilakukan ekstraksi fitur data. Jadi ekstraksi fitur data di sini menggunakan algoritma TF-IDF yang disebut term frequency dan inverse document frequency. Jadi di sini untuk formulanya adalah sebagai berikut. Jadi data dari termnya itu akan dikali dengan IDF-nya sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Contohnya semisal untuk kata atau term layan pada dokumen 1 didapati hasil TF-IDF-nya adalah 0,3289. Nah, ini akan dilakukan untuk seluruh term yang ada untuk seluruh dokumen sehingga didapatkan data tabel untuk keseluruhan ekstraksi fiturnya. Selanjutnya untuk perhitungan nilai dari naive Bayes. Jadi sederhananya naive Bayes adalah proses untuk menghitung mencari nilai posterior yang mana didapati dari hasil prior dikali dengan likelihood dibagi dengan evidence-nya. Jadi tahap pertama atau prior itu diperoleh dengan contohnya sebagai berikut. Untuk data tiap-tiap kelasnya akan dicari jumlah datanya, misalnya untuk apresiasi ada 2 dokumen dibagi total dokumen yang akan digunakan yaitu 10, dapati 0,2 dan sebagainya. Selanjutnya untuk metode multinomial naive Bayes di sini akan dihitung perhitungan likelihood-nya, yang mana likelihood atau kedekatan itu dihitung pada contoh multinomial naive Bayes di sini dihitung dengan count. Jadi count nilai ini dari kelas apresiasi itu ada 2 dokumen. Jadi dokumen pertama didapati nilai sebagai berikut dan dokumen kedua adalah sebagai berikut. Lalu itu akan dibagi dari sum atau total perhitungan. Di sini juga menggunakan Laplace smoothing untuk menghindari pembagian dengan 0. Contohnya untuk kata layan yang dekat dengan kelas apresiasi dapati nilai 0,017 sebagai berikut. Lalu setelah didapati nilainya akan melanjut ke proses pengujian untuk menghitung posteriornya. Jadi seperti yang sebelumnya, untuk menghitung posterior di sini adalah dari nilai prior dikali dengan likelihood-nya. Jadi dari prior kelas apresiasi, lalu untuk likelihood dari tiap-tiap term atau kata. Contohnya banjir untuk kelas apresiasi, jalan untuk kelas apresiasi, gunung dan sebagainya, sesuai dengan data contoh uji yang digunakan di sini. Contohnya misalnya banjir Jalan Gunung Rinjani, mohon tangan kait terima kasih. Jadi didapati hasil bahwa dokumen 11 itu adalah apresiasi sebagai berikut. Nah, ini akan dihitung untuk keseluruhan dokumen yang akan dijadikan contoh uji. Misalnya di sini adalah dokumen 11 dan dokumen 12. Lanjut untuk metode Bernoulli naive Bayes adalah sebagai berikut. Yang pertama itu akan dilakukan binarisasi dengan threshold. Semisal nilainya itu adalah ada atau lebih dari 0, dia akan diberikan nilai 1, sementara jika tidak, dia akan diberikan nilai 0. Lalu di sini akan dihitung likelihood-nya menggunakan fitur biner tersebut. Jadi formula likelihood-nya adalah sebagai berikut. Semisal contoh kata layan apresiasi, di substitusi datanya dapat hasil 0,5, seperti prosesnya mirip dengan yang tadi.
disubstitusi juga menggunakan formula posterior sebagai berikut. Lalu dari hasil byproduct-nya didapati untuk kelas apresiasi dokumen 11 adalah kelas apresiasi itu 1,5 kali 10 pangkat min 15. Ini akan dihitung juga untuk seluruh keras dan seluruh dokumen. Lalu untuk metode Gaussian bias adalah sebagai berikut. Jadi dihitung pertama itu adalah min atau rata-ratanya, dihitung standar deviasinya, lalu dihitung formula likelihood-nya. Di sini menggunakan Gaussian probability density, didapati hasil sebagai berikut. Dan untuk contoh proses pengujiannya juga sama, menggunakan data dokumen 11 banjir Jalan Gunung Rinjani mohon tangan kait terima kasih. Didapati hasilnya adalah 0,1319. Nah, dari perhitungan seluruh metode klasifikasi tersebut nanti akan dibandingkan yang mana yang lebih besar, yang mana lebih kecil. Ya, untuk yang lebih besar itu berarti dia lebih condong mengikuti kelas tersebut. Nah, berikut setelah didapati hasil untuk perhitungannya, dilakukan model klasifikasi evaluasi sebagai berikut. Jadi ini dicontohkan untuk evaluasi multinomial left bias, akan dihitung data akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Contohnya untuk akurasinya adalah sebagai berikut. Dihitung nilainya di sini untuk true positive-nya adalah data yang ada di diagonal ini. Jadi untuk contoh di sini didapati untuk multinomial left bias karena hanya ada satu yang perhitungannya tepat, jadi 1 dibagi 2 dikali 100% itu 50, sementara errornya yang tidak tepat juga 50. Lalu dihitung F1 score untuk tiap-tiap kelas sebagai berikut. Ini akan dihitung untuk seluruh kelas dan juga untuk seluruh metode klasifikasinya, sehingga dari hasilnya itu didapati sebagai berikut. Nah, dari hasilnya itu akan dilakukan pengujian hipotesis di sini untuk menekankan perbandingan yang mana yang menjadi metode yang paling tepat. Contohnya di sini diidentifikasi variabel waktu proses itu akan ditetapkan sebagai cost, karena semakin tingginya waktu proses itu tidak diharapkan. Sementara untuk akurasi, precision, recall, dan F1 score ini ditetapkan sebagai benefit karena semakin tingginya nilai itu diharapkan. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Contohnya untuk multinomial dan Gaussian di sini karena hanya berhasil mengklasifikasikan 1 dari 2 dokumen, nilainya adalah 0,6. Sementara untuk Bernoulli pada contoh ini berhasil mengklasifikasikan 2 dokumen dengan tepat, jadi hasilnya 1. Jadi pada contoh ini didapati bahwa Bernoulli left bias itu adalah yang paling baik untuk 10 data training dan 2 data testing. Lalu berlanjut ke seluruh dokumennya yang akan dilakukan sekarang. Yang pertama itu adalah dari deskripsi data penelitiannya. Lalu pertama itu akan menghitung karakteristik data. Seperti ini contoh karakteristik datanya. Jadi didapatkan rata-rata panjang dokumen, rata-rata panjang kata untuk mendeskripsikan seluruh data yang ada. Lalu selanjutnya di sini akan dilakukan si data penelitian untuk tiap persentase data. Yang pertama ini dilakukan persentase data untuk 25%, 50, 75, dan 100%. Untuk analisa data 25%-nya, yaitu dari data nomor 1 sampai 3786, didapati word cloud sebagai berikut dengan beberapa kata yang paling sering muncul itu adalah jalan, mohon, lokasi, dan pasar dan samsat. Lalu dilakukan untuk yang 50% data juga. Jadi dari data nomor 1 sampai 7573, untuk 75% data juga sebagai berikut. Dari data nomor 1 hingga 11.360, didapati word cloud-nya adalah seperti ini dengan beberapa kata yang paling sering muncul, dan berikut untuk 100% datanya. Jadi untuk total dari data nomor 1 hingga 15.147. Selanjutnya dengan rumus metode perhitungan yang sebelumnya diterapkan untuk seluruh total data, didapatkan hasil rata-rata klasifikasinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk klasifikasi pada 25% data itu didapati untuk multinomial left bias itu unggul pada perhitungan akurasi dan recall untuk 5-fold cross validation-nya. Lalu Bernoulli itu unggul di F1 score dan process time, sementara Gaussian left bias itu unggul di precision-nya. Lalu berlanjut untuk yang 25% data untuk 10-fold cross validation didapati untuk multinomial masih mengungguli di sisi akurasi dan recall, tapi untuk precision-nya yang sebelumnya didapati Gaussian left bias lebih tinggi, untuk di 10-fold cross validation itu Bernoulli lebih tinggi, serta untuk F1 score-nya. Lalu pada proses time-nya di sini terlihat bahwa multinomial mengungguli Bernoulli seperti berikut. Lalu untuk perhitungan setelahnya juga, sehingga didapati pola bahwa multinomial left bias itu unggul dari sisi akurasi, recall, dan process time, sementara Bernoulli left bias itu unggul di precision dan F1 score-nya.
dapat dilihat dari perbandingan berikut, baik untuk data 50%, 75%, dan 100%. Itu di posisi 5-fold cross validation dan 10-fold cross validation ya. Jadi sebagai berikut. Sehingga dari hasil analisa perbandingannya didapatkan bentuk grafis seperti berikut. Jadi semisal di sini adalah untuk perbandingan hasil metrik akurasi untuk nilai K sama dengan 5 dan nilai K sama dengan 10-nya. Didapati pola untuk multinomial dan Bernoulli itu semakin banyaknya data, akurasinya cenderung meningkat. Sementara di sisi lain, Gaussian F-bias itu untuk nilai 25% datanya lumayan tinggi, lalu ketika dia bertambah jumlah datanya menggunakan 50% dan 75% itu menurun, lalu pas di 100% itu mulai meningkat lagi. Berikut perbandingan untuk dari matrix precision-nya. Nah, untuk pada matrix precision di sini baik multinomial, Bernoulli dan juga Gaussian nilainya terus meningkat seiring dengan jumlah data. Untuk nilai recall-nya juga dilihat mirip dengan akurasi sebelumnya. Jadi di sini untuk nilai multinomial dan Bernoulli itu meningkat. Sementara Gaussian F-bias itu awalnya lumayan tinggi, lalu dia menurun sampai jumlah data 75%, lalu mulai meningkat di data 100%. Dan berikut untuk F1 score-nya, untuk nilai multinomial dan Bernoulli dan Gaussian itu cenderung juga meningkat seiring dengan jumlah data yang ditambahkan. Lalu dengan menggunakan metode perhitungan yang sama seperti sebelumnya, di sini dihitung cost benefit dengan metode cost benefit max min normalization ya. Di sini dapati untuk metode Bernoulli F-bias di 5-fold cross validation dengan jumlah data 25% itu mengungguli dari metode yang lain. Sementara dengan bertambahnya jumlah data, multinomial F-bias cenderung lebih mengungguli di 7 skenario lain. Jadi adapun hasil evaluasi yang didapatkan dari penelitian ini untuk multinomial F-bias itu memiliki hasil tertinggi dan konsisten untuk nilai akurasi, recall, dan process time. Sementara metode Bernoulli F-bias unggul dari metrik precision dan F1 score. Lalu dari perbandingan hasil nilai K-fold cross validation K5 dan K10 memberikan hasil yang mirip, dan didapati juga bahwa model ini tidak overfitting atau terlalu belajar dari dataset dan juga underfitting atau kurang mendapatkan data dari dataset. Lalu untuk waktu prosesnya ini meningkat seiring bertambahnya jumlah data yang diuji selaras dengan peningkatan nilai metrik. Nah, ini terjadi pada metode multinomial dan Bernoulli F-bias. Ini dilihat dari hasil perbandingan dengan grafik sebelumnya. Lalu untuk perbandingan metode multinomial F-bias, Bernoulli dan Gaussian dengan metode cost benefit max min normalization, ditetapkan bahwa multinomial F-bias itu metode yang terbaik dilihat dari 7 percobaan dengan hasil tertinggi dari 8 skenario perbandingan. Nah, adapun beberapa referensi pendukung dari hasil evaluasi ini. Jadi menurut referensi Naulak dan Jindal pada tahun 2022 dan juga Simbolon dan kawan-kawan pada tahun 2022, multinomial F-bias itu mengasumsikan bahwa setiap katanya itu penting dan memainkan peran dalam penekanan nilai untuk perhitungan distribusi multinomial hingga berdampak pada peningkatan dari hasil matriksnya. Lalu TF-IDF juga secara efektif menghitung pentingnya kata dalam dokumen relatif terhadap korpusnya, yang selanjutnya membantu menekankan nilai terhadap kata-kata unik tersebut. Pada referensi Abbas dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa multinomial F-bias itu cepat untuk dilatih dan diprediksi, terutama untuk kumpulan data yang besar. Jadi terlihat dari di mana multinomial F-bias itu meningkat seiring dengan jumlah data yang makin besar. Lalu dari rata-rata dokumen panjang yang terdapat pada pengaduan Prudent Pasar juga tentu berpengaruh terhadap performa dari Bernoulli F-bias, yang mana dikatakan dari penelitian Abbas dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang mana Bernoulli F-bias itu lebih cocok untuk kumpulan data yang memiliki kalimat pendek. Lalu adapun juga kekurangan metode Gaussian F-bias yang dimana kurang bekerja secara optimal dengan kumpulan data yang besar. Jadi dapat disimpulkan dari hasil membandingkan 3 metode klasifikasi, yakni multinomial F-bias, Bernoulli, dan juga Gaussian, didapati metode F-bias yang paling tepat digunakan untuk mengklasifikasi kategori pengaduan aplikasi Pro dan Pasar dinilai dari gabungan evaluasi akurasi, precision, recall, dan F1 score tertinggi serta waktu proses terendah. Jadi berdasarkan keseluruhan ini didapati dari 8 skenario percobaan, metode multinomial F-bias memperoleh hasil tertinggi dari 7 percobaan melalui perbandingan evaluasi dari perhitungan cost benefit max min normalization. Adapun saran untuk penelitian ini, penelitian selanjutnya mungkin dapat berfokus pada meningkatkan evaluasi metode multinomial dan Gaussian F-bias
Yang mana dilihat di sini bahwa multinomial itu adalah metode yang paling bagus, sementara Gaussian itu adalah metode yang paling kurang. Mungkin dengan kombinasi beberapa metode processing dan ekstraksi fitur yang berbeda, diharapkan dapat meningkatkan performa dan evaluasi kedua metode ini. Selain itu, penelitian juga dapat mengkaji dalam bentuk klasifikasi yang lain, seperti menetapkan prioritas pengaduan atau solusi lain untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai dalam menangani pengaduan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan penelitian saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi saya ada kurang-kurangnya. Di akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih Gus D atas pemaparannya, cukup menarik dan komprehensif pemaparannya, dari analisa masalah, kemudian cara kerja solusi, dan terakhir adalah simpulan atau analisa dari solusi yang diterapkan Gus D. Nah, dari pemaparan tersebut ada banyak poin-poin yang bisa di-highlight, yang mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi ya Gus D ya, terkait dengan hasil penelitian ini. Nah, ini sebagai bagian juga mohon izin menginformasikan Gus D dalam proses menunggu ujian untuk ujian akhirnya ya Gus D ya, tesisnya. Nah, sambil latihan juga mungkin ini latihan presentasi, ini ibaratnya ujian terbukanya nih, ujian terbuka dari tesisnya. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada banyak feedback dari para peserta, Bapak Ibu, teman-teman semuanya di sini. Oke, untuk sesi selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Ibu, teman-teman Hanitulan yang hadir pada webinar hari ini dapat mengkonfirmasi balik atau mungkin menanyakan ada poin-poin yang mungkin terlewatkan gitu, atau ada hal-hal yang bisa diimprove lagi untuk menyempurnakan dari penelitiannya Gus D. Untuk kesempatan dipersilakan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat maupun menggunakan fasilitas raise hand. Dipersilakan. Oke, silakan Pandi Doni. Silakan Pandi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut peneliti, apakah algoritma yang sama itu akan dapat juga diterapkan pada sistem yang sejenis pada kabupaten-kabupaten atau kota lainnya? Sekian, terima kasih. Oke, baik Pandi, mungkin suaranya agak agak tersendat-sendat sedikit. Jadi mungkin mohon izin Gus D Pak mencoba pertanyaannya Pandi, apakah nanti algoritma ini akan bisa digunakan juga pada studi kasus yang berbeda, dan tentunya apakah algoritma yang dikatakan unggul di sini yaitu multinomial ya Gus D ya, multinomial itu apakah juga menghasilkan nilai yang akurasi yang tinggi juga di studi kasus yang berbeda, atau jangan-jangan mungkin nanti di kasus yang berbeda itu Bernoulli yang lebih bagus, atau mungkin atau Gaussian yang lebih bagus. Nah, seperti itu bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Pandi. Jadi terkait dengan pertanyaannya, jadi apakah algoritma yang sama dapat diterapkan pada sistem terkait seperti itu ya? Jadi menurut pandangan saya, berdasarkan referensi yang ada, algoritma ini dapat diterapkan pada sistem terkait, misal data pengaduan yang lainnya. Tapi untuk hasil dari klasifikasinya ini mungkin saja berbeda. Hal ini karena sesuai dengan hasil simpulan tadi, yakni di sini bisa saja dari data penelitian lainnya itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dengan penelitian dengan data yang ada di Pro-Denpasar ini. Semisal untuk multinomial di sini terbukti lebih cepat dilatih dan diprediksi, terutama untuk kumpulan data yang lebih besar. Bisa saja dengan penggunaan sistem yang sama tapi dengan data yang lebih sedikit, bisa jadi Bernoulli Nevares memiliki hasil yang lebih baik. Dan ini juga dapat dihubungkan dengan beberapa referensi pendukung terkait. Contohnya di sini untuk Bernoulli Nevares itu lebih cocok untuk kumpulan dari data yang berkalimat pendek, dan juga untuk metode Gaussian juga mungkin lebih baik dengan kumpulan data yang lebih sedikit. Itu juga dapat disesuaikan dari data dari sistemnya dan juga bagaimana sistem tersebut bekerja untuk memperoleh data pengaduannya. Apakah mungkin nanti di sistemnya ada pembatasan terhadap deskripsi, itu juga mungkin
akan berpengaruh dari hasil klasifikasinya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa saja akan berpengaruh ya Gus ya, tergantung dari pola data yang terkandung pada data latihnya ya, dan juga untuk data ujinya. Nah, di sini Pandey sudah mohon maaf, jadi Gus De sudah meng-highlight bahwa kalau Bernoulli itu cocoknya untuk kumpulan kalimat yang kalimat pendek gitu. Mungkin kalau nanti datasetnya kalimatnya pendek-pendek, mungkin Bernoulli yang akan lebih bagus. Tentunya ini harus kita lakukan eksperimen terlebih dulu untuk membuktikan hipotesa tersebut begitu ya Gus De ya. Nah, ini karena limitation dari penelitian ini hanya satu case study yang digunakan begitu ya. Mungkin untuk karakteristik data yang berbeda bisa saja nanti diusulkan pada penelitian selanjutnya untuk menguji kehandalan metode multinomial Bernoulli maupun Gaussian yang mana yang akan lebih bagus begitu. Tapi untuk case study ini multinomial yang lebih bagus begitu ya. Just ya benar ya seperti itu ya. Nah, Oke Bapak, benar seperti itu. Nah, mungkin semoga terjawab Pandi dengan pertanyaan Pandi tadi. Baik, terima kasih. Oke, baik Pandi. Mungkin ada penanya yang lain ingin memperjelas, mungkin ada beberapa tahapan-tahapan tadi yang di awal yang disajikan oleh Gus D perlu disimak dan dicermati lebih detail lagi gitu ya, sangat bagus sekali ya, karena dari sisi urgensi penelitiannya gitu ya, kalau Pak tadi melihat itu urgensinya ada penelitian peneliti A itu bilang Bernoulli bagus, peneliti B bilang multinomial bagus, peneliti C bilang Gaussian lebih bagus. Nah, untuk studi yang berbeda-beda kan begitu ya Gus Dea. Nah sekarang untuk memastikan mana dari ketiga algoritma ini yang lebih bagus, khusus untuk data pro Denpasar, pengaduan pro Denpasar, Gus D melakukan yang namanya eksperimen dan hasilkan sebuah kesimpulan bahwa multinomial yang itu abstraksi dari penelitiannya Gus D. Oke, silakan, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Oke, ini ada dari Fitri Ramadan. Oke, bertanya terkait apakah responsivitas aplikasi mempengaruhi kinerja aplikasi. Nah, mungkin responsivitas apa ini kira-kira responsivitas dari metodenya mungkin ya, kira-kira mohon mungkin diklarifikasi. Nah, tapi dari berdasarkan pertanyaannya ini responsivitasnya dari sisi waktu eksekusinya mungkin Gus D, waktu eksekusi dari metodenya ini. Nah, itu juga apakah mempengaruhi kinerja dari metodenya ini. Nah, itu bagaimana Gus D? Nah, tadi Gus D mengukur ketiga algoritma ini selain akurasi bisa recall advance score juga diukur dari sisi waktu eksekusinya Gus D ya. Nah, nanti dicari dengan cost benefit, kenapa menggunakan cost benefit untuk mencari yang terbaik dalam arti akurasi precision recall yang tertinggi namun waktu eksekusi yang paling serendah-rendahnya sehingga akan menghasilkan algoritma yang terbaik. Nah, itu gimana kira-kira Gus D untuk pertanyaan? Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan ke Bu Fitra. Jadi apakah responsibilitas aplikasi itu mempengaruhi dari kinerja aplikasi? Sesuai yang sudah disampaikan bagus tadi, izin untuk mengklarifikasi apakah responsibilitas yang dimaksud ini terkait penerapan aplikasinya atau dari sisi algoritma. Tapi tentu kalau dilihat dari sisi algoritmanya, ini juga menjadi salah satu poin inti kenapa akhirnya memilih naive Bayes untuk diklasifikasikan daripada algoritma lainnya begitu ya. Jadi seperti yang sebelumnya, naive Bayes ini memiliki waktu proses yang lebih cepat, bahkan 3-5 kali dari penelitian Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2023 itu. Di sini jadi dilihat kenapa naive Bayes akhirnya bisa digunakan gitu ya. Jadi tentu untuk menjawab ini responsibilitas aplikasi gitu ya. Jadi responsibilitas ini juga izin agak rancu, apakah responsibilitas yang dimaksud dari UI-nya atau bagaimana gitu ya? Kalau kita persepsikan ini sebagai responsibilitas dari metodenya bagaimana Gus D? Mungkin sambil menunggu feedback dari Mbak Fitri ya terkait dengan dari sisi UI-nya. Oke, silakan Gus D.
terkait dengan responsibilitas dari segi UI, menurut saya mungkin tidak berpengaruh langsung, karena dari aplikasi ini, contohnya di Prodenpasar itu, ketika menginputkan data deskripsi itu, tentu yang masuk sudah pasti begitu ya, kecuali misalnya ada pembatasan dari sisi UI-nya, semisal seperti di Twitter begitu. Jadi ada pembatasan teksnya. Mungkin jika teksnya terbatas 300 gitu, tentu akan membatasi dari algoritmanya gitu, karena semakin sedikitnya jumlah data yang digunakan, tentu akan mempengaruhi hasil dari klasifikasinya, seperti itu mungkin. Apa kira-kira menjawab ya? Oke, jadi responsibilitas UI-nya itu tidak bisa kita inline-kan ya, Gusti ya, berarti ya. Iya. Karena di sini untuk eksperimen ini hanya mengukur waktu eksekusi dari masing-masing algoritma, gitu ya, Gusti ya. Nah, sehingga untuk mengukur responsibilitas dari aplikasi itu mungkin perlu ada sebuah kajian lebih lanjut lagi, karena kan untuk mengukur responsibilitas dari aplikasi UI-nya itu ada beberapa faktor yang harus dilibatkan, ada beberapa instrumen yang harus dilibatkan, seperti interface-nya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari sisi waktu eksekusi kan ini Pak sedikit memperdalam lagi ya untuk ini. Jadi untuk waktu eksekusi kan ini baru mengukur waktu eksekusinya ya, Pak, dari sisi cost-nya. Mungkin nanti ke depannya mungkin perlu disarankan gitu ya, tidak hanya waktu eksekusi tapi waktu komputasinya, Gusti. Waktu komputasi itu akan lebih pure menilai algoritma dari ketiga algoritma ini. Nah, mungkin bisa melibatkan algoritma Big O untuk mengevaluasi itu, misalkan ya. Nah, itu bisa menjadi saran di sana gitu deh. Kalau seandainya nanti ke depannya bisa mengukur kinerja dari algoritma tersebut, mungkin begitu ya, kira-kira ya, mesti ya bisa disarankan ke depan mengkaji lebih detail. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya, dan juga untuk Pak Fitra, terima kasih juga atas pertanyaan. Oke. Nah, ada lagi yang ingin bertanya, kira-kira sangat menarik sebenarnya. Kalau Pak sendiri ini ada beberapa poin-poin yang cukup menarik untuk ditanyakan ya. Yang pertama itu kan ini 6 kelas ya, 6 kelas datanya yang akan diklasifikasikan. Kemudian dari sisi removal-nya, menghilangkan kata awalan dan akhiran. Kemudian tadi disimak ada likely smoothie, itu menambahkan nilai 1 ya, Agus pas ya, Agus deh ya. Iya, Nah, betul Pak, kemudian untuk likely smoothing. menarik itu. Kemudian tadi cost benefit sudah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nah, ini dari permanen member kita, Pak Gus Pascimo. Nah, ini sama-sama ide bagus nih. Dan Gus Pascimo, dipersilakan Pak Gus Pas Iya. nanya-nanya. Ya, terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Selamat pagi Pak Bagus Mahendra. Niki saya ada sedikit pertanyaan mungkin Niki terkait metodenya Pak Gus. Mungkin nanti mohon dibantu untuk memperjelasnya. Yang ada pertanyaan terkait TF-IDF-nya. Niki kan rencananya ada pengklasifikasian kalimat untuk menuju ke beberapa ke beberapa jenis klasifikasi. Nah, yang tahu nih mungkin sekilas mungkin pemahaman saya Pak Gus untuk TF-IDF itu sepertinya tidak mempertimbangkan urutan kemunculan dari katanya. Kan udah gitu apa urutan itu akan berpengaruh signifikan atau seperti apa mungkin Pak Gus dalam kasus ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua Pak Gus, untuk beberapa kasus memang kita akan sering menghilangkan kata-kata hubung untuk melakukan pemrosesan secara komputasi. Nah, tetapi kalau yang pikir-pikir sepertinya kalau dalam kita berinteraksi secara sosial, kata hubung itu akan menentukan makna dari suatu kalimat.
Nah, apakah penghilangan kata hubung itu akan berpengaruh signifikan atau seperti apa kira-kira Pak Gus dalam kasus kita mengklasifikasikan kata secara komputasi? Sukses Pak Gus. Oke, menarik ini pertanyaannya. Jadi terkait dengan penghilangan proses di TF-IDF ya. Jadi mungkin sebagai contoh begini, mungkin maksudnya Pak Disposimo, mudah-mudahan tidak salah. Jadi ketika penghilangan awalan maupun akhiran itu, ini hampir sama dengan pertanyaan kedua. Itu apakah nanti takutnya mereduksi makna? Sebagai contoh misalkan kakek digigit anjing gitu kan. Nah, mau digigit. Nah, ketika digigit itu dihilangkan di dan di awalan di-nya, maka kan kakek gigit anjing. Nah, itu akan memiliki makna yang berbeda terkait dengan itu. Nah, apakah itu akan nanti mempengaruhi pola pengenalan polanya atau bagaimana? Nah, itu juga sejalan dengan pertanyaan kedua. Ketika kata hubungnya dihilangkan, reduksi maknanya apakah berpengaruh? Seperti apa nih Gusti? Mungkin begitu mungkin maksudnya pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Gus, dan juga terima kasih Pak Agus Wirawan telah membantu untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama yang saya catat ini, apakah urutan kata berpengaruh signifikan terhadap hasil klasifikasi dari metode ini? Kebetulan juga untuk ini sempat saya cari-cari juga berkaitan dengan membaca beberapa referensi terkait. Jadi kenapa akhirnya digunakannya naive bias untuk ini? Jadi kelebihan naive bias sendiri adalah dia independen terhadap kata satu sama lainnya. Jadi urutan kata itu tidak berpengaruh signifikan karena setiap kata atau termnya itu memiliki nilainya masing-masing. Ini juga didukung dari beberapa, saya sempat mencari 10 penelitian terkait. Jadi apakah menggunakan unigram atau satu term kata atau bigram yang 2 term kata atau trigram dan sebagainya lebih baik yang mana untuk kasus penggunaan di naive bias. Nah, dari hasil referensi yang saya baca didapati bahwa untuk unigram itu dia memiliki hasil klasifikasi yang lebih tinggi dari 6 referensi dari 10 yang saya baca begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk algoritma naive bias dengan penggunaan TF-IDF ini jadi dia tidak terlalu lebih baik jika menggunakan kata unigram atau termnya itu dibagi per kata, bukan 2 kata seperti bigram dan trigram seperti itu. Ini juga nyambung tentang apakah kata hubung pada support penghilangan kata hubung ini berpengaruh dalam klasifikasi. Karena kelebihan naive bias sendiri bahwa dia itu berlaku independen satu sama lain dari yang saya baca nih, mungkin atas ini dia menjadi lebih robust algoritmanya terhadap posisi atau penghilangan stop word, jadi tidak terlalu berpengaruh. Seperti itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin seperti itu kira-kira Pak Gus Pasimo terkait dengan dua pertanyaan tadi. Dengan dipilihnya naive bias itu dapat menganalisa independensi dari setiap kemunculan kata begitu gitu, nah, sehingga berlaku independen begitu Pak. Ini lebih independen. Jadi sehingga permasalahan-permasalahan tadi mungkin dapat dihindari terkait dengan itu. Tetapi mungkin perlu kiranya analisa lebih mendalam lagi terkait dengan pemaknaan itu mungkin ya, Gusti ya, lebih lanjut lagi terkait dengan setiap kalimat itu kan meskipun kemunculannya ada, sama kemunculannya, tetapi memiliki pemaknaan yang mungkin sedikit berbeda-beda. Pemaknaan itu sangat-sangat linguistik sekali ya sepertinya. Itu yang perlu kajian lebih mendalam dan lebih menyeluruh lagi. Nah, mungkin ada riset ke depannya, gitu ya. Karena kalimat itu kan ada yang menyebutkan itu seperti time series. Jadi buah kalimat itu tersusun dari beberapa kata dan urutannya itu sangat-sangat krusial sekali pengaruhnya. Makanya ada yang menggunakan metode yang time series seperti STM dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sebuah future work nanti ke depannya untuk memaknai sebuah kalimat itu, sepertinya mungkin begitu ya, Gusti ya, mungkin ya. Nah, tapi di sini fokus kontribusinya adalah ingin mengimprove dari sisi
apa namanya naive biasnya, sehingga kontribusinya Gus D adalah bagaimana menghasilkan metode algoritma naive bias yang optimal dengan menentukan ketiga algoritma tadi. Tentunya pemilihan naive bias ada pertimbangan spesifik tadi dari sisi ya akurasi masih berjalan bagus, dan ya waktu eksekusinya ya cukup rendah, ya sangat cost-nya sedikit ya dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, mungkin untuk studi kasus yang membutuhkan sebuah keputusan yang directly cepat gitu, yang rapid cepat, ya ini menjadi satu pilihan yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau untuk studi kasus yang membutuhkan pendalaman makna yang lebih optimal, ya mungkin cari yang lainnya tanpa perlu mempertimbangkan waktu eksekusi, kan begitu ya kira-kira ya, mungkin seperti itu mungkin tadi menjadi bahan saran nanti ke depannya untuk ininya Gusti sebagai bahan pertimbangan di future work-nya. Nah mungkin seperti itu Pak Agus Pastimo, apakah sudah terjawab? Jika belum bisa diberikan kesempatan untuk bertanya kembali. Yes, sama Pak Gus. Pak Agus dan Pak Gus Mahendra, sepertinya jawabannya sudah sangat cocok nih, yang juga sependapat. Nanti mungkin kita yang akan baca-baca lagi mungkin selebihnya terkait klasifikasi kata lagi. Semua Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Gus Pasimo, dan kebetulan memang Pak Gus Pasimo lagi fokus dan sedang fokusnya di teks analisis nih sepertinya ya. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan banyak bidang ilmu. Nah, kebetulan Gus D kan ini bekerja di software house yang menyediakan platform pro dan pasar ya Gus D. Semoga ini bermanfaat nanti risetnya ini untuk di-embeddedkan di di aplikasinya, di sistem pro dan pasarnya bisa diterapkan ya. Nah kemudian ada pertanyaan yang kedua nih Gus D dari Putu Prima. Dari akuisisi data sebanyak 15.147, apakah ada data nul atau data random yang bisa jadi salah input oleh user atau masyarakat, dan bagaimana cara menangani permasalahan tersebut? Nah, bagaimana kira-kira untuk data nul dan data yang random gitu ya, data acak gitu, ngawur nih gitu, ngawur datanya gitu. Apakah itu masuk di seleksi atau kita abaikan nanti kalau ada yang kan ini pengaduan itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat open sekali ya. Bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya Bapak Putu Prima Ananda. Jadi dari akuisisi data sebanyak 15.147, apakah ada data nul? Jadi di situ saya menyampaikan dari slide deskripsi penelitian ini. Jadi dari hasil analisa karakteristik data, saya mendapati bahwa kata terpendek dalam dokumen ini adalah hanya satu kata gitu ya. Dan sempat saya ketika membaca juga ada satu kata yang terlampir seperti itu, terlampir. Karena memang di fitur Pro dan Pasar sendiri bisa menyertakan gambar seperti itu ya. Jadi dia hanya menceritakan deskripsinya terlampir seperti itu. Jadi jika ditanyakan apakah ada data nul, jawabannya tidak untuk sistem Pro dan Pasar, karena memang saat ini data yang paling pendek itu ada dalam satu kata. Lalu terkait dengan apakah ada data random yang bisa jadi salah input oleh masyarakat dan bagaimana cara mengatasi data tersebut, terkait ini mungkin penanganannya bisa salah satunya di sisi sistemnya. Jadi di sisi sistem mungkin isi minimal kata yang harus diinputkan berapa begitu mungkin, atau misalnya 300 karakter dan sebagainya untuk mengatasi anomali dari penginputan data tersebut, seperti itu mungkin. Dan untuk yang random itu seperti bagaimana nanti Gus D untuk menangani? Apakah itu tetap diproses di naive biasnya atau sudah terseleksi di awal kira-kira? Terkait dengan data random itu bisa dicek juga untuk data randomnya seperti apa yang diinputkan. Misalnya kalau usernya menginputkan data random yang acak seperti A, Z dan sebagainya gitu, asal ketik aja. Untuk saat ini memang di sistem sendiri belum ada dari yang
saya lakukan pada penelitian ini belum ada filtrasi terkait data itu, jadi tetap akan diproses begitu. Jadi untuk mengatasi data random ini, dari yang saya lihat sih di sistem Pro Denpasar ini tidak ada, karena memang ketika datanya itu masuk, kalau memang kurang jelas itu akan ditolak pada sisi verifikasi adminnya begitu. Jadi misalnya ada data sengaja diinputkan, lalu ketika masuk di admin diverifikasi apakah data ini benar, kalau memang kurang jelas maksudnya pasti akan ditolak gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya masuk sampai ke proses dari penelitian ini, untuk prevensinya saat ini memang belum ada begitu. Tapi untuk datanya juga saat ini belum ada yang sangat-sangat random begitu. Baik, mungkin karena Pro Denpasar ini betul-betul masyarakat yang ingin mengadu ya Gus De ya. Jadi betul-betul menulis pesannya, betul-betul memang pengaduan gitu ya, pengaduan berupa enam kategori pengaduan itu ya tadi ya Gus De ya. Jadi tentunya akan diproses gitu. Jadi mungkin ini tidak hanya dari sisi metodenya gitu ya. Tentunya kalau metode semua data akan diproses gitu ya. Semua data masuk akan diproses, tetapi nanti mungkin untuk memfiltrasi kasus-kasus seperti itu mungkin nanti ada sebuah fasilitas fitur yang bisa memfilter itu gitu ya dari sisi sistemnya gitu ya. Mungkin saja katanya acak gitu ya. Katanya acak banjir, kemudian apa tidak tersusun SPOK-nya gitu misalkan. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kata yang bisa dianalisa. Kan seperti itu jadinya ya Gus ya. Nah, mungkin perlu nanti diinikan gitu ya. Dan tetap diproses datanya ya, karena itu data tersebut qualified untuk masuk dalam sebuah data yang akan diolah. Jadi qualified untuk diolah. Nah, seperti itu. Tadi menarik juga yang disampaikan Gus De bahwa pengaduan itu tidak hanya berupa kata, tapi berupa gambar juga disampaikan ya. Mohon ditangani gitu saja. Apa nih tangani nih? Ternyata mohon tumbang itu hanya difoto saja dan kalimatnya mohon ditangani kan begitu ya. Ada data seperti itu, Pak. Nah, kalau yang data seperti itu menarik nanti dicantumkan Nah, ini kaitan dengan tesis. Nah, itu menjadi batasan bahwa yang diolah dalam pengaduan ini adalah data teks. Mungkin penelitian selanjutnya di future work-nya ini banyak nanti dapat future work yang bermakna nih Gus De dari kegiatan webinar ini, bahwa perlu dilakukan penelitian selanjutnya memproses data pengaduan berupa gambar, image processing nanti arahkan gitu ya. Oh ini pohon tumbang gitu kan. Oh ini mohon maaf misalkan ada jalan berlubang atau ada trotoar yang jebol dan lain. Nah, itu sangat menarik nanti case study ini banyak sekali nih topik-topik riset yang bisa dilakukan dari inisial risetnya Gus De. Ya siapa tahu nanti bisa digunakan nanti di sistem model pasarnya kan gitu Gus De, bisa diakuisisi di sana gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Prima. Oke, terima kasih. Baik, ada yang lagi yang ditanyakan dari Bapak Ibu teman-teman semuanya terkait dengan pemaparan materi dari Saudara Ide Bagus Mahendra. Persilakan. Mungkin tadi Pak juga ingin mempertegas nih Gus De, ada likely smoothie yang menambahkan poin 1 itu dengan nilai 1 itu maksudnya bagaimana Gus De? Mungkin bisa dipertegas penambahan 1. Nah, baik, izin untuk mempertegas Bapak. Jadi dari metode multinomial left bias sendiri di sini ada penambahan poin 1 dan juga penambahan dari VOP atau jumlah katanya di sini. Ada penambahan 1 dan 71. Dari referensi yang saya baca di situ, penambahan poin 1 dan 71 ini adalah bentuk dari label smoothing. Jadi bentuk smoothing untuk menghindari pembagian dengan nilai 0 begitu Bapak. Ini juga memang dari formula defaultnya begitu ya, Juste ya. Dari formula defaultnya Bapak. Jadi di formula likelihoodnya ada penambahan nilai 1 dan plus 2 seperti itu. Oh, di Bernoulli juga ada ya. Ya. Jadi kalau di Gaussian sepertinya dia rumus densitas Gauss ya. Untuk di Gaussian seperti ini formula dasarnya dari yang saya coba olah itu tidak ada penambah untuk label smoothing ya Bapak. Di sini mungkin yang tadi dihipotesakan, dikonklusikan itu multinomial dan Bernoulli yang bagus ya, Gaussian tidak ya. Dari hasil klasifikasinya itu
multinomial yang memiliki hasil paling baik dari hasil uji 8 skenario, itu 7-nya multinomial dan satunya itu Bernoulli begitu. Untuk Gaussian tidak mendapatkan hasil yang terbaik di skenario ujinya seperti itu. Mungkin bagus nanti bisa dikaji apakah keunggulannya itu ada karena angka 1 itu yang menyebabkan seperti itu atau bagaimana. Mungkin perlu dieksplor lagi mungkin apakah itu dengan menambahkan formula itu yang memang dari sisi kan karakteristiknya ada keunggulannya gitu ya untuk menghindari pembagian dengan nol gitu. Di mana kasus itu akan mungkin bisa terjadi di data-data pengaduan gitu ya, bisa saja itu sehingga itu yang menjadikan binomial dan Bernoulli yang bisa menghasilkan akurasi yang bagus. Ya, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi sebuah titik temu yang bisa dikaji di hasil dan pembahasannya, Gusti. Baik, terima kasih. Baik, Bapak. Nah, ini ada lagi satu nih, kan dari Lima D Juniastre. Pada proses pre-processing, apakah ada treatment normalisasi kata untuk menangani kata-kata yang disingkat, misal trims atau thanks? Nah, jadi ada sebuah term yang mungkin perlu dinormalisasi kah? Sebuah kosakata itu mungkin. Baik, terima kasih pertanyaannya atas dari Bapak Made Gede Juniastre. Jadi terkait tahap processingnya, apakah ada treatment normalisasi kata untuk menangani kata yang disingkat, misal trim, TKS yang merupakan singkatan dari terima kasih. Nah, terkait ini saya izin menjawab. Jadi untuk penelitian saya ini tidak terdapat treatment untuk normalisasi kata. Ini didasari dari beberapa referensi terkait. Saya belum menemukan seperti kamus katanya begitu untuk menyingkat kata-kata trims, thanks dan ini, sehingga tidak diterapkan untuk saat ini. Tapi dari membaca beberapa referensi terkait khususnya untuk text mining begitu, memang lebih baik untuk menangani kata-kata yang disingkat seperti ini. Itu juga pastinya akan berpengaruh ke hasil dari evaluasinya, Pak. Tapi dari penelitian ini karena tidak didapatkannya kamus-kamus yang khususnya mengatasi kata-kata ini, jadi tidak diterapkan seperti itu, Pak. Ya, mungkin karena belum ada peneliti yang pedoman menyediakan formal. Ya, itu kalau kamus penyediaan kosakata yang bisa digunakan gitu ya, kata-kata seperti itu mungkin bisa menjadi sebuah feature work juga nanti untuk menyediakan kata-kata gaul, bahasa-bahasa istilah yang seterusnya, itu juga nanti bisa menjadi sebuah feature work nanti jika ingin menyediakan dan mengimprove dari penelitian ini. Karena tadi di saran Gus Des menyebutkan bahwa perlu dioptimalkan dari sisi fitur ekstraksinya gitu. Tentunya untuk penyediaan fitur yang optimal itu sangat-sangat urgent untuk dilakukan. Ya, bagaimanapun juga metode Naive Bayes ini adalah pengenalan pola. Ya. Baik, izin menambahkan lagi sedikit, Bapak. Jadi terkait penanganan dari kata ini, saya sempat membaca beberapa referensi. Jadi selain dari metode klasifikasi ini, untuk text mining itu ada metode untuk dia basisnya itu lexicon labeling begitu. Nah, mungkin itu metode yang lebih terkait dengan penanganan yang menyediakan kamus-kamus khusus di luar dari bentuk metode klasifikasi ini. Mungkin nanti bisa dicari data lebih lanjut begitu, mungkin tambah. Terima kasih. Wah, sudah sangat bermakna nih. Jadi penjelasannya sudah sangat komprehensif, sehingga webinar hari ini tidak hanya memberikan insight bagi peserta, tetapi juga bagi pembicaranya, jadi bisa menambah kedalaman dan lebih menyajikan saran yang lebih bermakna untuk feature work-nya gitu ya. Jadi untuk menambahkan beberapa feature work yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini sangat menarik sekali. Oke, ya ini tidak terasa kita sudah lewati 1 jam lebih untuk diskusi kita hari ini. Nah, tentunya nanti Gus D bisa membagikan slide-nya nanti ini ya, nanti Pak akan bagikan kepada peserta untuk bisa disimak lebih lanjut. Siapa tahu dari pemaparan ini menemukan ide gagasan khususnya bagi Bapak Ibu peserta yang sedang studi saat ini dan sedang mencari topik-topik tugas akhir kira-kira yang mana. Siapa tahu dari pemaparan webinar ini bisa menemukan secercah topik gitu ya,
bisa dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ide Bagus Mahendra. Mari kita beri applause pada Gus D Mahendra dengan memberikan give applause gitu ya kepada Ide Bagus Mahendra. Semoga riset ini tidak berhenti untuk saat ini, tapi bisa terus dilanjutkan lagi ke depannya. Oke, karena seperti tadi yang Pak sampaikan, Gus D ini juga bekerja di salah satu software house yang menangani terkait dengan pelayanan Prodenpas. Oke, nah sebagai tanda di kami, mohon izin Gus D, kami memberikan e-sertifikat terkait dengan acara webinar hari ini. Oke, mohon izin. Nah, berikut terima kasih Pak Gus D sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua terkait dengan riset-riset yang Gus D laksanakan. Semoga amal dari Pak Gus D ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, berikut sertifikat kami, semoga berkenan dan diberikan kesehatan untuk kelancaran aktivitas dan studinya berikutnya. Terima kasih Pak Gus D. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Firawan dan semua rekan-rekan yang telah hadir di webinar kali ini. Saya tutup dengan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, nah, baik Bapak Ibu, teman-teman handitolan yang berbahagia pada hari ini, tentunya webinar ke-6 ini bukanlah akhir, Mas. Kita punya lagi satu webinar berikutnya, yaitu webinar yang ke-7, tentunya tidak kalah menarik lagi, tidak kalah menarik dengan webinar sebelumnya. Jadi kita akan lanjut ke webinar yang ke-7, namun setelah mungkin pesan-pesan berikut ini. Mungkin Pak Surya bisa memutar lagu sembari saya mempersiapkan slide-nya. Silakan Pak Surya.